kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada sore yang sangat cerah dan penuh barokah di dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwa Allah senantiasa memberikan, menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan segala bentuk aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Dalam arti baik pekerjaan untuk kita mencari bekal dalam kehidupan di dunia kita ini, maupun dalam kita beramal dan beribadah, terkhusus di bulan suci Ramadan ini untuk sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selawat dan salam tidak terlupa senantiasa kita sampaikan dan kita kirimkan keharibaan junjungan kita, penghulu kita, Rasul akhir zaman yang membawa agama Islam sebagai pedoman dan panutan. Siapa beliau? Yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berharap kiranya nanti di yaumil mahsyar, di alam akhirat, kita dapat diterima dan diakui beliau sebagai salah seorang umatnya, sebagai seorang pengikutnya, yang nantinya kita bisa dibawa beliau untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga selawat dan salam kita sampaikan kepada ahli serta sahabat-sahabat beliau sekalian. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di ruang dengar saudara dan saudari sekalian, kami hadir untuk membawakan tausiah di hadapan kita bersama. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya atas nama Ustadz Salman, yang sehari-hari sebagai pemimpin atau pengasuh di Pondok Pesantren Darul Falah Az-Zamzamiyah yang beralamat di Lei Ijuk, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya hadir membawakan tausiah dengan tema keutamaan salat sunnah tarawih. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita menjalani bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, tentu kita tidak asing dengan satu ibadah yang menjadi rutinitas yang kita kejar dan kita laksanakan selama kita menjalani dan melewati bulan suci Ramadan. Tentu ibadah itu adalah berupa salat sunnah
tarawih. Maka dalam kesempatan ini akan kami uraikan sedikit, kami sampaikan kepada kita semua, tentunya para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, yaitu keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh dan kita dapatkan jika kita melaksanakan salat sunnah tarawih. Maka oleh karena itu, yang akan kami sampaikan ini barangkali juga di sebahagian masjid ketika selesai salat isya menjelang salat tarawih, ada beberapa tempat yang sebelumnya itu membuat kultum dan akan menyampaikan fadilah-fadilah salat tarawih tersebut. Namun secara umum, secara luas dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada kita semua yang mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu dan manfaat untuk kita bersama. Hadirin pendengar dimanapun berada, para pecinta radio RRI Singkil yang kami sayangi, tentu sebagai kita umat Islam, kita ingin mendapatkan nilai-nilai keutamaan dalam ibadah yang kita laksanakan. Tidak terkecuali adalah salat sunnah tarawih yang kita perbuat di malam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mengutip sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar dan kita simak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang melaksanakan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ini ialah juga bermaksud salat sunnah Ramadan. Melaksanakan ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Termasuk di antaranya adalah salat tarawih, salat witir, dan salat-salat sunnah lainnya yang kita laksanakan. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, maka dengan imannya dan penuh berharap kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, kami doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu betapa pentingnya kita untuk melaksanakan qiyamul Ramadan tersebut, terutama kita melaksanakan salat sunnah tarawih. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar kita tidak melewatkan malam di dalam bulan suci Ramadan itu, terkecuali kita melaksanakan qiyamul Ramadan, salat sunnah tarawih di antaranya. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, kami doakan senantiasa dalam rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengutip dari sebuah kitab yang bernama Durratun Nasihin, yaitu kitab yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang menjadi bacaan-bacaan bagi kalangan ulama dan para santri, terutama di pondok-pondok pesantren. Kitab Durratun Nasihin ini dikarang oleh seorang ulama besar, seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi. Beliau menyebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin tersebut, yaitu bagaimana orang-orang yang melaksanakan salat tarawih itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, bukan hanya di dalam menjalankan Ramadan itu sekali, melainkan di setiap malam yang ia laksanakan ketika dia melaksanakan salat sunnah tarawih. Maka mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat
tentang keutamaan salat tarawih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab secara rinci pada setiap malam-malam daripada bulan suci Ramadan tersebut terhadap keutamaan salat sunnah tarawih. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, maka Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi dalam kitab Durratun Nasin itu telah merincikan, menyampaikan secara gamblang dan secara lengkap bagaimana keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang salat sunnah tarawih. Oleh karena itu kami sampaikan dalam kitab Durratun Nasin itu secara jelas disampaikan pada malam yang pertama orang yang melaksanakan salat sunnah tarawih, maka disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin itu, yakhrujul mu'minu min zambihi fi awwali lailatin ka yaumi waladathu ummuh, yang artinya siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam pertama, pahala yang didapatnya itu ialah ia akan keluar dari segala dosa-dosanya, dibersihkan sebagaimana dia keluar dari rahim ibundanya ketika dilahirkan. Masya Allah, luar biasa. Pendengar pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, maka pada malam yang pertama itu fadilah dan keutamaan salat tarawih yang diberikan luar biasa besar, sehingga orang yang mengerjakannya adalah mendapat pahala, diampunkan dosanya, dibersihkan dia dari dosanya sebagaimana dia bersih dari segala salah dan dosa saat dia dilahirkan oleh ibundanya. Kita tahu tidak ada anak yang dilahirkan kecuali semuanya bersih daripada segala salah dan dosa, sehingga anak yang lahir itu diibaratkan bagai selembar kertas yang putih yang tidak tercoret dan tidak ternoda. Para pendengar RRI Singkil dimanapun berada, kami doakan senantiasa dalam barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam yang kedua disebutkan, wa fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minina, yang artinya pada malam kedua orang yang melaksanakan salat tarawih akan mendapatkan keutamaan dan fadilah, akan diampuni dosanya serta akan diampuni dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya itu orang yang mukmin, yang beriman atau muslim, orang yang beragama Islam. Luar biasa. Malam yang kedua ini ketika kita menjalankan salat tarawih, tidak hanya dosa kita, bahkan dosa kedua orang tua pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, mudah-mudahan orang yang melaksanakan salat tarawih di malam kedua mendapatkan ampunan dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Lalu pada malam yang ketiga disebutkan, wa fil lailati salisati yunadi malakum min tahtil arsh istanif amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, yaitu artinya pada malam ketiga malaikat Allah yang bertugas di bawah arasy-Nya Allah, yang menghuni, yang menjunjung arasy-Nya Allah akan berkata, mulailah melakukan amal kebaikan wahai hamba Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Artinya apa? Dosa yang kita perbuat, dosa yang telah kita kerjakan di masa lalu, tahun demi tahun, bulan demi bulan yang telah lewat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah istighfar dan pengakuan yang diungkapkan langsung oleh malaikat yang menjunjung arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Malaikat yang mulia diantaranya adalah termasuk malaikat yang bertugas menjunjung arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada,
Kemudian pada malam yang keempat disebutkan juga wa fi lailatir rabi'ah lahu minal ajri mithlu qiraati Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan, yang artinya orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang keempat maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membaca khatam, ya, orang yang mengkhatamkan kitab Taurah dan orang yang mengkhatamkan kitab Injil dan orang yang mengkhatamkan kitab Zabur dan orang yang mengkhatamkan kitab suci Al-Quran. Jadi luar biasa, pada malam keempat ini siapa yang melaksanakan salat tarawih, Allah berikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang membaca khatam. Ya, kita tak pernah mengkhatamkan kitab Taurat karena kita tidak pernah membukanya atau membacanya karena mungkin kitab itu sudah dicampur atau lain-lain halnya dan mungkin sudah kita tidak temukan. Maka orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang keempat itu seperti dia menghatamkan Taurat, menghatamkan Zabur, menghatamkan Injil dan menghatam Al-Quran. Luar biasa dahsyat. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan melaksanakan salat tarawih. Para pendengar, para pecinta Radio RRI Singkil dimanapun berada, luar biasa fadilah di malam keempat, yaitu menghatamkan 4 kitab suci yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Para pendengar, para pecinta Radio RRI Singkil dimanapun berada, kemudian Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi menyebutkan lagi di dalam kitab Durratun Nasihin yang beliau karang, wa fil lailatil khamisati a'tahu Allah ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa, yang artinya pada malam kelima orang yang melaksanakan salat tarawih dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat sembahyang di Masjidil Haram kota Mekkah, dan orang yang melaksanakan salat di Masjidil Nabawi di kota Madinah, dan melaksanakan salat di Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah, keutamaan yang diberikan Allah salat sunnah tarawih pada malam yang kelima. Seperti salat kita di Masjidil Haram, seperti salat kita di Masjid Nabawi, dan seperti salat di Masjidil Aqsa. 3 masjid yang mulia ini satu paketnya diberikan keutamaannya pada malam yang kelima orang yang salat sunnah tarawih. Luar biasa. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Kita tahu di fadilah keutamaan salat di Masjidil Haram itu luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan sampai 100.000 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Madinah itu 1000 kali lipat dari masjid yang lain. Kalau di Masjidil Aqsa itu 300 lipat dari masjid-masjid yang lain. Luar biasa. Para pendengar, para pecinta Radio RRI Singkil dimanapun berada, kemudian pada malam yang ke-6 disebutkan oleh Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi dalam kitabnya Durratun Nasihin, wa fil lailati sadisati a'tahu Allah ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajirin wa madrid, yang artinya pada malam yang ke-6 orang yang melaksanakan salat tarawih maka Allah akan berikan pahala kepadanya seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur langit ke-7 dan akan beristighfar mohon ampun kepadanya orang yang salat tarawih tersebut pada malam yang ke-6, yaitu setiap batu-batu yang ada di muka bumi dan semua pasir-pasir yang ada di pantai. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan yang didapatkan orang yang salat tarawih pada malam yang ke-6, maka jangan kita sia-siakan dan jangan kita tinggalkan. Para pendengar, para pecinta Radio RRI Singkil manapun berada, selanjutnya pada malam yang ke-7 disebutkan wa fil lailatis sabi'ati faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa Haman, yang artinya pada malam yang ke-7 orang yang melaksanakan salat tarawih dia akan mendapatkan pahala seperti pahala menolong
ikut berjuang, berjihad, berperang bersama Nabi Musa melawan Fir'aun dan melawan Haman. Luar biasa. Ada dua musuh yang besar melawan Fir'aun dan Haman, membersamai Nabi Musa, seolah-olah kita ikut berperang bersama Nabi Musa melawan Fir'aun dan melawan Haman. Tentu keutamaannya seperti keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kemudian pada malam yang ke-8 disebutkan oleh Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi dalam kitabnya yaitu Durratun Nasihin, wa fil lailati tsaminati a'tahu Allah Ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam, yang artinya orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-8 maka dia mendapatkan keutamaan ibadah pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selama hidupnya. Luar biasa, luar biasa. Tentu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul yang termasuk ulul azmi, dan beliau mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Salah satu yang sangat mulia di sisi Allah adalah Nabi Ibrahim, karena dia suka beribadah dan ibadahnya ikhlas kepada Allah. Maka orang yang melaksanakan salat di malam 8 akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ibrahim. Kemudian pada malam yang ke-9, wa fi lailatit tasi'ah fa ka'annama abadallahu ta'ala ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang ke-9, orang yang melaksanakan salat tarawih akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah-ibadahnya para nabi-nabi yang telah melaksanakan perintah Allah dalam hidupnya. Luar biasa. Para pendengar, para pecinta RRI singkil manapun berada, semoga selalu dalam barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam yang ke-10 disebutkan wa fil lailati asyirah yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah, yang artinya melaksanakan salat tarawih di malam ke-10 maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang sangat jauh lebih baik daripada dunia dan daripada akhirat. Luar biasa. Masya Allah, itulah keutamaan yang didapat orang yang melaksanakan tarawih pada malam yang ke-10. Kemudian selanjutnya, wa fi lailatul hadiyah asyara yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi, yang artinya pada malam yang ke-11 dia keluar dari dunia nanti. Ketika dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan suci seperti baru dilahirkan. Luar biasa. Kemudian pada malam yang ke-12, wa fi lailatis saniyati asyara jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, yang artinya orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-12 nanti di yaumil qiyamah dia dibangkitkan, wajahnya bersinar bagaikan rembulan yang sedang purnama. Luar biasa. Mudah-mudahan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih dengan ikhlas pada malam ke-12 mendapatkan pahala nanti di yaumil mahsyar, dibangkitkan wajahnya bersinar bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Kemudian pada malam ke-13 disebutkan wa fi lailati salisati asyara jaa yaumal qiyamah amnan min kulli su, yang artinya orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-13 nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan aman, selamat dari segala macam keburukan dan malapetaka yaumil mahsyar di akhirat. Kemudian pada malam yang ke-14 disebutkan wa fi lailatir rabi'ah asyara ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad sallat tarawih fala yuhasibuhu Allah ta'ala yaumal qiyamah, yang artinya pada malam yang ke-14 orang yang melaksanakan salat tarawih akan mendapatkan keutamaan bahwa nanti di hari kiamat akan datang malaikat yang bersaksi kepadanya untuk Allah bahwa orang ini ya Allah telah melaksanakan salat tarawih di malam bulan suci Ramadan, maka jangan hisab ya Allah dan berikan dia kemudahan. Luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Itulah yang diberikan keutamaan bagi orang yang salat pada malam yang ke-14. Kemudian pada malam yang ke-15, wa fi lailatil khamisah asyarah tusalla alaihi al-malaikatu
wa hamalatul arsy wal kursi, yang artinya orang yang salat di malam ke-15 Ramadan maka dia mendapatkan keutamaan, yaitu bahwa malaikat penjaga arasnya Allah, yang menjunjung arasnya Allah, dan malaikat yang menjunjung kursinya Allah, dan malaikat-malaikat yang menjaga langit dan lainnya akan memberikan salawat doa kepadanya agar dia menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Luar biasa. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, luar biasa keutamaan yang diberikan pada orang-orang yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Kemudian kami lanjutkan, kata Syekh Imam Usman bin Hasan Asy-Syakiri Al-Khubawi, wa fi lailati sadisah asyara kataballahu lahu bara'atan najah minan nari wa bara'atad dukhuli minal jannah, yang artinya pada malam yang ke-16 orang yang sholat tarawih maka baginya dicatat kebebasan selamat dari api neraka dan nanti kebebasan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia suka. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-16 itu. Maka selanjutnya pada malam ke-17, wa fi lailatis sabi'ah asyarah yu'ta mithla thawabil anbiya, yang artinya orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-17 akan mendapatkan pahala seperti pahala para nabi-nabi yang telah berdakwah mengajak orang masuk kepada Islam atau mengajak orang menyembah kepada Allah. Maka orang yang melaksanakan sholat di malam ke-17 sama mendapatkan pahala demikian. Kemudian pada malam yang ke-18, wa fi lailati tsaminata asyara nada malaku ya Abdullah annallaha radi anka wa an walidayka, yang artinya pada malam yang ke-18 orang yang melaksanakan sholat tarawih tersebut Allah akan memberikan pahala kepadanya, yakni akan ada malaikat yang menyeru, wahai hamba Allah, yaitu orang yang sholat sunnah tarawih malam ke-18, Allah telah meridhoimu dan Allah juga telah meridhoi kedua orang tuamu. Luar biasa. Kalau sudah dapat ridhonya Allah dan mendapat keridhaan juga dari Allah kepada orang tua, ini luar biasa yang akan mengantarkan kita kelak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia minta, selama yang dia minta itu adalah kebaikan. Kemudian pada malam ke-25 yang diberikan nanti keutamaan baginya adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Artinya apa? Allah akan mengangkat, menghilangkan, menjauhkan dia dari siksa kubur ketika nanti dia sudah meninggal dunia. Para pendengar, para pecinta radio RRI Singkil dimanapun berada, kemudian pada malam ke-26 disebutkan yarfa'ullahu lahu sawaba arba'ina amat, yang artinya orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam 26 akan mendapatkan pahala, yaitu pahalanya seperti orang yang beramal selama 40 tahun. Luar biasa. Asy-Syakiri Al-Khubawi juga menyebutkan pada malam ke-28 orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diberikan pahala, keutamaan baginya adalah bahwa yarfa'ullahu lahu alfa darajat fil jannah, nanti dia akan mendapatkan 10.000 atau mendapatkan 1.000 derajat di dalam surga. Luar biasa. Maka jangan kita tinggalkan, mari kita berupaya untuk bisa melaksanakan salat sunnah tarawih pada malam yang ke-28, karena Allah akan mengangkat kita 1.000 derajat. Yarfa'ullahu lahu alfa darajah, Allah akan angkat dia 1.000 derajat nanti di dalam surga. Hadirin baginya, wahai hambaku, makan sepuasnya dari buah-buahan yang terlezat di dalam surga, dan mandilah dari air yang paling murni dan bersih yang ada di dalam surga, yaitu air sungai Salsabila, dan minumlah sepuasmu dari telaga Kausar yang disiapkan Allah. Dan Allah katakan, aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Luar biasa. Maka karena itu fadilah dan keutamaan salat tarawih ini jangan kita abaikan,
mudah-mudahan bisa kita dapatkan dengan kita istiqomah menjalankan, yaitu salat sunnah tarawih pada malam-malam Ramadan ini. Demikian kami sampaikan, kami uraikan fadilah dan keutamaan salat tarawih ini. Mudah-mudahan manfaat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan yaitu tausiah Ramadan dengan tema keutamaan salat sunnah tarawih yang disampaikan oleh Ustadz Abi Salman SPDI. Pendengar, dengan berakhirnya tausiah dari Ustadz tadi, dan saat ini telah tiba waktunya untuk kita umat muslim dan muslimah berbuka puasa untuk wilayah Singkil dan sekitarnya. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.